kami yang tergabung dalam Suara Perempuan Papua Bersatu mengencam pembantaian yang dilakukan oleh TNI kepada masyarakat sipil di distrik Kembro, Puncak Papua Tengah pada 14 April 2026 yang mengakibatkan belasan korban tertembak, di antaranya ada 3 balita serta ibu hamil. Perempuan dan anak merupakan korban yang paling rentan akibat konflik bersenjata yang terus berlangsung antara TNI Polri dan TPNPB. Perempuan dan anak sama sekali tidak mendapat akses vital yang mendasar yang harus menjadi tanggung jawab negara, meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan kesehatan. Perempuan di wilayah konflik bersenjata akan melahirkan generasi yang terputus dari segala akses dan kontak dari negara, kecuali senjata dan kekerasan yang akan diwarisi oleh generasi baru ini untuk melanjutkan konflik. Contoh kasus yang kami temui di distrik Aifat Timur, sesudah konflik berlangsung, layanan kesehatan hanya ada 1 kali dalam sebulan. Ini berdampak pada kehidupan ibu hamil, lansia, serta anak-anak maupun pasien dalam keadaan darurat. Hal ini tentu sangat berpengaruh bagi kasus kematian yang diakibatkan oleh struktur negara yang mengabaikan kelangsungan hidup para pengungsi. Sekitar 107.039 pengungsi internal tidak hanya hidup dalam ketakutan moncong senjata, tetapi juga kematian akibat tidak tersentuh oleh berbagai akses dasar yang menjadi tanggung jawab negara. Genosida dari berbagai aspek terus menghabiskan etnis bangsa Papua. Ini adalah dinamika kekerasan negara yang tidak akan menemukan ujungnya, selain berujungnya hidup ribuan rakyat yang direnggut oleh moncong senjata maupun pengabaian negara dalam tanggung jawab dasar hak asasi manusia warga negaranya. Dengan melihat eskalasi konflik hari ini yang semakin brutal dilakukan oleh militer dan negara Indonesia kepada masyarakat sipil di berbagai daerah di seluruh tanah Papua, kami dari Suara Perempuan Papua Bersatu mengutuk keras tindakan kekerasan yang dilakukan oleh negara. Konflik terus bergulir dari tahun 2018 hingga hari ini, meliputi daerah seperti Nduga, Puncak Jaya, Timika, Lani Jaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maibrat, Tambrau, Teluk Bintuni, Dogiai, Paniai, dan Deyai. Melihat kasus tragedi berdarah di Puncak Papua baru-baru ini, kami dari Suara Perempuan Papua Bersatu mengencam tindakan tidak manusiawi ini, serta mengajak seluruh rakyat bangsa Papua untuk bersuara atas kejahatan kemanusiaan yang sedang berlangsung di tanah Papua. Tuntutan Suara Perempuan Papua Bersatu. 1. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto segera tarik militer organik dan non-organik di seluruh tanah Papua. Kedua, negara segera bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan di tanah Papua sejak aneksasi 1961 sampai dengan 2026. Ketiga, Presiden Republik Indonesia selaku Panglima Tinggi TNI segera mengakui TNI sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan di Papua. 4.
Tangkap dan adili anggota TNI pelaku pengeboman rakyat sipil di distrik Kemburu, Kabupaten Puncak pada tanggal 14 April 2025 yang terdiri dari korban meninggal dunia 15 orang dan 7 orang luka-luka. 5. Bebaskan seluruh tahanan politik Papua. 6. Tolak pembangunan bandara antariksa di Pulau Biak. 7. Tolak PSN di seluruh Indonesia dan di tanah Papua. 8. Hentikan penangkapan secara sewenang-wenang terhadap masyarakat sipil. 9. TNI segera hentikan teror, intimidasi, dan tangkap paksa di wilayah konflik Maibrat, Tambrau, Duga, Intan Jaya, Puncak, dan di seluruh tanah Papua. 10. Berikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan demi terwujudnya keadilan bagi rakyat sipil yang menjadi korban kejahatan negara Indonesia. Port Mumbai 30 April 2026. Hormat kami, Suara Perempuan Papua Bersatu, Ice Murib, penanggung jawab. Terima kasih.